Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kota Pekanbaru beserta wakil dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kita langsung saja ke seminar rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Nah, di sini saya membuat transformasi pengembangan bakat dan karakter melalui program bakat bersama anak kreatif asah talenta di SD Negeri 55 Pekanbaru. Nah, di sini jelas ya, program itu adalah kata bakat yang diambil dari bersama anak kreatif asah talenta. Nah, dalam program ini juga dilatar belakangi beberapa poin, yaitu pembelajaran yang masih dominan pada aspek akademik. Ya, kita hanya fokus kepada materi. Ya, misalnya nih, nilai anak matematika anak harus tinggi, nilai rapor anak harus juara, ya, seperti itu. Nah, sedangkan 65% siswa berdasarkan observasi ya tentang kegiatan ini, siswa memiliki potensi non akademik yang belum terfasilitasi. Banyak anak-anak yang memiliki bakat yang belum bisa kita angkat keluar atau kita tampilkan secara berkesinambungan. Nah, di rapor pendidikan juga menekankan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, program bakat ini juga hadir untuk menumbuhkan kreativitas dan karakter anak. Nah, jadi kita biasa hanya menampilkan anak pada hari-hari tertentu, hari-hari besar. Nah, ini kita adakan rutin dalam tiap minggu gitu. Nah, tujuannya ya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan bakat dan minat siswa berbasis kegiatan bakat, yaitu bersama anak kreatif asah talenta sebagai bagian transformasi kepemimpinan sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tujuan khususnya yaitu memberikan ruang ekspresi minat dan bakat siswa minimal 80% peserta didik dalam 1 tahun. Nah, yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas siswa melalui kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan olahraga. Yang ketiga, menumbuhkan kolaborasi guru, siswa, dan orang tua dalam membangun iklim belajar yang menyenangkan. Nah, tentu saja yang terakhir itu di dalam pembelajaran mendalam kita mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam dimensi profil kelulusan dalam program bakat ini. Kita lanjut sasarannya. Nah, sasaran di sini saya menargetkan dapat ikut berpartisipasi dalam program ini. Nah, di sini juga kita guru juga terlibat ya, seluruh pendidik dan tendik ya sebagai fasilitator atau PIC-nya. Nah, tentu saja dalam kegiatan ini kita tidak luput ya dari bantuan atau mitra kita pendukung, itu orang tua dan komite sekolah kita. Lanjut, misi strategis dari kepemimpinan. Nah, fokus akademik tadi ya yang kita bahas tadi ya masih berpusat pada materi pembelajaran ya, untuk minat dan bakat masih terasa kurang ya untuk kita tampilkan keluar baik di lingkungan sekolah kita sendiri maupun apalagi yang keluar. Ruang ekspresinya masih terbatas. Terus juga fasilitas kita juga masih di kegiatan atau non akademik juga sedikit terbatas. Nah, di sini perlu kepemimpinan yang partisipatif ya antara guru, siswa, orang tua. Ya, di sini memang perlu kolaborasi antara kita semua warga sekolah. Nah, yang terakhir itu adalah inspirasi dari praktik baik sekolah mentor. Ada beberapa kemarin yang kami kunjungi juga. Sekolah mentor ini memang sangat terinspirasi. Dia memang rutin melakukan kegiatan satu talent namanya ya, rutin dan dievaluasi setiap akhir tahunnya. Jadi programnya berjalan, berkesinambungan, ada evaluasi di setiap akhir tahunnya. Nah, mungkin ini juga menjadi inspirasi untuk saya. Ini akan diadakan di setiap Sabtu, yang mengambil 2 JP di jam pertama tadi. Setelah senam, anak-anak akan mengadakan tampil bakat tadi. Nah, di sini transformasi ini menggunakan design thinking, yaitu berempati, dilakukan pada bulan pertama program ini berjalan. Nah, di sini kita akan melakukan observasi, wawancara siswa, guru, serta orang tua untuk memahami kebutuhan dan harapan yang terkait dengan pengembangan bakat ini. Kita akan adakan kuesioner, ya kita sebarkan angket juga seperti itu, menentukan mana anak yang minat di seni, mana yang berbakat di bidang agama, dan mana yang di bidang olahraga. Nah, kuesioner ini untuk menentukan tadi ya bakat siswa dan juga forum diskusi antara kolaborasi kita sebagai guru dengan orang tua. Ya, kita bisa konsultasi dengan orang tua
orang tuanya tahu anak saya punya bakat ini loh. Mungkin itu salah satu forum diskusi guru dan orang tua. Bulan kedua, ya kita mengidentifikasi masalah utamanya. Ya, pembelajaran terlalu akademik, kurang ruang ekspresi. Di sini saya tekankan kurang ruang ekspresi dan minim keterampilan non-akademik tadi. Dan selanjutnya merumuskan kebutuhan inti, yaitu wadah rutin yang menyenangkan dan mendukung karakter siswa. Di menghasilkan gagasan itu dilakukan pada bulan ketiga. Ya, di sini kita ada curah gagasan bersama guru. Kita akan adakan diskusi terbuka bersama guru, siswa, dan orang tua. Nah, di sini kita akan menentukan bidang-bidang apa yang akan kita tampilkan pada program bakat ini. Ya, di bidang bisa di seni, olahraga, keterampilan atau prakarya, ya, tahfiz dan literasi serta lain-lain. Nah, di sini kita akan membuat konsep pementasan bulanan sebagai bentuk apresiasi setelah anak ditentukan program seni mana dia ikut, olahraga kah, keterampilan tangan kah, tahfiz kah. Kita akan buatkan pementasan bulanan. Yang awalnya mungkin kita buat bulanan, nanti setelah berjalan kita akan adakan tampil tiap minggu. Nah, kita di sini akan uji coba program. Nah, uji coba kegiatan bakat ini beberapa kelas. Kelas 1A saja, jadi fokus hanya kelas 1A saja yang tampil untuk Sabtu ini, begitu jalan programnya. Jadi kita nampak nanti setelah beberapa bulan berjalan, kita akan tahu nanti apakah bisa dijalankan seperti ini atau tidak. Makanya itu nanti ada evaluasi yang tiap bulanannya. Nah, di sini melibatkan guru fasilitator, PIC, dan pelatih tamu. Mungkin bisa kita datangkan guru-guru atau pelatih seni yang dari luar yang memang punya sertifikat. Terus kita juga akan menyusun jadwal kegiatan mingguan dan bulanan seperti saya terangkan tadi. Ini untuk uji evaluasinya ya pada bulan ke-6 dan bulan sampai bulan 12. Nah, di sini pelaksanaan rutin bakat setiap minggu. Tentu dalam program ini kita harus mengadakan yang namanya refleksi ya. Setiap pembelajaran saja kita mengadakan refleksi, apalagi program yang kita adakan berkolaborasi. Pasti ada yang harus kita perbaiki bersama. Nah, di sini kita tentu saja refleksi bersama siswa, guru, dan orang tua. Nah, sejauh mana evaluasi itu berhasil melalui survei kepuasan? Ya, kita akan mengeluarkan atau membuat angket survei kepuasan tentang berjalannya program bakat tadi. Apakah sesuai dengan indikatornya yang target pencapaian kita? Lalu portofolio. Lalu kita observasi kepercayaan diri siswa. Apakah sudah tersalurkan bakat-bakat mereka? Apakah masih ada yang malu-malu? Nah, di situ kan nanti ada indikator-indikator keberhasilannya. Nah, di sini strategi implementasinya. Pada fase persiapan tadi juga sudah dijelaskan sosiali program, identifikasi minat bakat dan penyusunan jadwal itu pada bulan pertama dan bulan kedua. Di fase implementasi pada bulan ketiga sampai bulan kelima, yaitu adanya pelaksanaan kegiatan rutin, pementasan karya siswa, kolaborasi dengan pelatih tamu yang kita datangkan khusus gitu ya. Selanjutnya itu pada bulan ke-6 sampai bulan 12 adalah fase refleksi dan pemantapan program. Nah, di sini ada evaluasi program yang sudah berjalan selama 5 bulan atau 6 bulan tersebut dan laporan praktik baik yang sudah kita jalankan. Nah, setelah berjalan kita akan ada integrasi ke dalam Arkas. Mungkin membutuhkan biaya yang mana bisa kita masukkan ke Arkas tadi. Nah, sumber daya pendukung ya. Sekolah kita memang memiliki banyak sekali aset ya, apalagi modal manusia yang saya tahu gurunya saja banyak yang memiliki bakat, potensi-potensi yang ada. Nah, di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pengarah utama tentu saja ya. Nah, ada guru koordinator. Di sini guru yang menggerakkan guru-guru tugasnya, menyusun jadwal, mengatur pelaksanaan dan penghubung antar berbagai pihak. Selanjutnya ada guru fasilitator bidang. Nah, di sini tadi kita petakan asetnya dulu. Misalnya seperti Bu Eci, dia pintar menyanyi, ya bisa menyanyi. Otomatis dia akan melatih anak-anak yang di bidang tarik suara. Ya, selanjutnya yang di bidang olahraga seperti Pak Fikri, mungkin anak-anak yang dilatih adalah anak-anak yang berpotensi di bidang olahraga. Untuk Pak Safrudin, Ibu Rina, mungkin di bidang agama, ya tahfiz atau seperti itu. Nah, banyak lagi bidang-bidang seperti yang bidang ini, Bu Dila, Bu Sari juga memiliki potensi di bidang matematika. Bisa kita arahkan di bakat di sini tidak hanya untuk seni olahraga, mungkin dia juga ini untuk
arah ke olimpiade, bisa ditampilkan cara dia memecahkan masalah soal-soal ini dengan cepat, bisa kita manfaatkan sebenarnya ya. Untuk di bahasa Inggris juga Ibu Rati juga bisa bantu nanti seperti itu kan, kayak Debbie juga banyak sekali aset-aset modal manusia yang sangat berpotensi di SD kita ini. Nah selanjutnya itu ada komite sekolah. Ya, komite sekolah tentu saja ini sangat berperan penting ya. Apapun program yang kita buat, apa yang ingin kita laksanakan ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan beliau gitu ya, sebagai mitra pendukung kita. Semuanya kita kembalikan kepada peserta didik ya. Kita di sini sebagai pelayan masyarakat ya, kita utamakan adalah yang berpihak pada peserta didik, buatlah mereka nyaman seperti itu. Nah sarana dan prasarana ya, tentu saja dalam kegiatan ini kita menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Nah tentunya ada ruang kelas atau lapangan sebagai tempat kegiatan. Untuk alat musik mungkin nanti bisa diajarkan ya, kostum dan properti seni untuk pementasannya. Peralatan olahraga untuk cabang olahraga yang diikuti siswa, peralatan keterampilan atau prakarya, bahan-bahan kerajinan sederhana, mungkin dari bahan-bahan barang bekas ya, bisa kita gunakan. Nah tentu saja ada perpustakaan atau media pembelajaran digital yang sebagai penunjang literasi. Dan terakhir ini yang paling penting, itu adalah dokumentasi ya. Dokumentasi ini adalah sekarang memang sangat mahal sekali. Segala sesuatu yang kita inginkan agar viral, bukan viral dalam konotasi negatif ya, konotasi positif. Praktik baik yang kita lakukan di sekolah kita update ya, kita posting di media sosial, itu sangat membantu mengangkat nama baik sekolah kita. Dan selanjutnya ada dukungan eksternal ya, ini dari luar komite sekolah dan orang tua sekolah. Nah dukungan ini bisa bentuk anggaran, logistik, dan motivasi siswa juga. Kadang ada orang tua yang memang berbesar hati karena anaknya ikut, itu pandai-pandai kita berbicara, berhubungan, berkomunikasi, menyampaikan ke orang tua. Kadang ada dia dengan curahnya, meneranginya, bisa seperti itu ya. Terus tentunya di atas kita masih ada ya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai pengambil kebijakan dan supervisi dari program ini. Nah kita mungkin bisa mendatangkan juga seniman-seniman lokal atau guru-guru yang berbakat yang di daerah sekitar kita. Terakhir adalah lembaga swasta yang mungkin kita bisa berkolaborasi dengan mereka menjadi sponsorship ya, dan publikasi karya siswa kita. Mungkin ada yang biasanya LSM yang bagaimana itu dengan kita ajak dia berkolaborasi untuk mengangkat praktik baik yang kita adakan tadi. Nah di sini setiap program pasti kita akan ada monitoring dan evaluasi. Nah di sini ada indikator keberhasilan. Menurut saya di sini 80% siswa berpartisipasi aktif dalam minimal 3 kegiatan bakat. Jadi kalau sudah ada dia di sini berarti program yang kita jalankan sudah berhasil, kategori berhasil. Selanjutnya 70% siswa menunjukkan tingkat kepercayaan dirinya. Nah, dari mana kita tahu? Dari guru pendampingnya atau wali kelasnya melalui observasi. Apakah dari dia yang malu-malu, sekarang dia sudah mau tampil tanpa kita suruh. Bu, besok saya tampil ini ya. Bu, saya tampil ini ya. Itu sudah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya dalam 1 tahun terlaksana minimal 10 kali pementasan karya siswa atau program bakat ini ada 10 kali yang akan kita tampilkan atau pagelaran. Nah, di sini ada juga alat ukur. Nah, di sini alat ukur ini ada daftar hadir. Karena kan kita tidak mungkin ya datang sini ikut program ini, kita perlu tetap daftar hadir. Jadi mana anak yang konsisten mengikuti kegiatan program yang di bidang seni atau olahraga tetap kita absen. Begitu juga kita ya sebagai guru juga yang mendampinginya. Terus dalam setiap kegiatan baik di saat latihannya atau di saat pementasannya itu tetap ya ada dokumentasi. Nah yang terakhir setelah program berjalan ya, survei kepuasan siswa dan orang tua harus dilaksanakan agar kita sebagai penyelenggara juga tahu ya apa program ini yang akan kita perbaiki ke depannya. Apakah bisa dilanjutkan atau bisa diperbaiki program-programnya. Nah, di sini ada juga strategi dokumentasi ya. Ada dokumentasi foto atau video kegiatan. Ada portofolio karya siswa, ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang gemar menggambar, melukis, hasil karya mereka dimasukkan ke dalam portofolio. Terus ada juga laporan bulanan, nah ini
kita tertinggal ini biasanya. Kita buat kegiatan tapi tidak ada laporannya. Nah, di sini saya meminta program ini ada dokumentasinya, ada laporannya. Jadi terdata program-program kita itu terstruktur jadinya ya. Ada tiap bulan koordinator melaporkan apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, apakah belum. Nah, nanti kita akan adakan evaluasi terus-menerus. Terus yang terakhir ada publikasi di media dan di mading dan media sosial. Ya, ini seperti yang kita harapkan juga ya. Di mading itu mungkin dia senang ya, hasil karyanya dipajang, ditampilkan. Di media sosial juga anak-anak juga senang, oh saya masuk ini Bu, saya masuk ini Bu di TikTok Ibu. Apalagi sekarang ya di TikTok lebih cepat naiknya untuk mempromosikan praktik-praktik baik yang sangat banyak kita bisa tiru. Terakhir itu ada di refleksi dan umpan balik ya. Forum refleksi guru dan siswa bulanan. Jadi selama sebulan ya, setiap hari bakat ini di akhir bulan kita adakan forum refleksi. Setelah tampil apa ya kira-kira yang kurang, tentu kita akan berefleksi ya, mengingat lagi oh rasanya ini, dan dari refleksi tadi kita akan temukan apa langkah selanjutnya untuk memperbaikinya. Selanjutnya itu ada kuesioner kepuasan siswa dan orang tua. Nah, di sini juga tingkat kepuasan murid, apakah tersalurkan bakat dan minatnya, orang tua juga ya, apakah memang dia mendukung atau tidak dengan program yang kita buat, apakah atau malah terbebani. Kadang kita tidak tahu, kita melaksanakan, oh ini programnya bagus Bapak Ibu ini, tapi mereka merasa terbebani. Itu juga harus kita lakukan tingkat kepuasannya. Selanjutnya itu ada diskusi terbuka dengan komite sekolah. Ya, adakan diskusi terbuka, boleh tanya jawab, boleh dengan saran, pendapat, kritik dan saran, itu juga akan menjadi masukan untuk kita semua. Selanjutnya rekomendasi hasil refleksi itu didokumentasikan. Ya. Nah, dampak dari dan keberlanjutannya. Dampak budaya sekolah yang lebih hidup, kreatif dan inklusif. Ya. Untuk kinerja, hubungan antara guru siswa semakin dekat karena tadi ya minatnya tersalurkan, kita juga bersama anak juga lebih akrab ya. Terus di pelayanan, pembelajaran siswa lebih bermakna karena dia merasa oh ini Bu memang bidang saya ya, kita tidak memaksakan di pembelajaran tertentu. Ini memang bakat saya suka Bu tampil seperti ada siswa lain suka menyanyi. Memang kita asah terus bakat yang tampil menyanyi lebih percaya diri lagi. Tentu saja yang terakhir itu dampak yang diharapkan adalah tercerminnya ya dalam kehidupan nyata 8 dimensi profil kelulusan tadi. Nah, di sini ada strategi keberlanjutan. Program ini akan diintegrasikan dalam ARKAS ya, yang membutuhkan biaya akan kita masukkan, yang bisa dimasukkan. Tapi yang tidak memerlukan biaya kita akan adakan swasembada atau bagaimana nanti itu tergantung kita dengan komite kita. Terus kita akan membuat jadwal rutin setiap tahun ajaran. Jadi setiap tahun kita akan ulang lagi jadwalnya. Terus pengembangan jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin dalam tahun ini kita buat programnya hanya 5. Tahun depan mungkin karena ada banyak minat dan bakatnya lagi dan adanya potensi-potensi dari gurunya yang bisa kita angkat lagi untuk mendampingi siswa, bisa kita tambah lagi programnya. Ya, semakin banyak programnya, semakin banyak minat dan bakat siswa yang kita tampilkan. Nah, di potensi replikasi, program ini dapat direplikasi oleh sekolah dasar lain dengan menyesuaikan kondisi lokal. Nah, di sini kita ada matriks SWOT bakat ya. Setiap program pasti ada kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancamannya. Nah, di kekuatan itu kita memerlukan dukungan penuh kepala sekolah dan guru. Ya, perlunya kerjasama yang erat antara semua pihak. Terus antusiasme siswa dalam kegiatan non akademik. Ya, siswa yang akan kita tampilkan minat dan bakatnya tentu harus kita berikan motivasi supaya dia lebih semangat mengeluarkan ide-idenya, bakat-bakatnya yang ada. Terus adanya jadwal program rutin ya dan berkesinambungan. Nah, di kelemahannya mungkin ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, di sini juga jadi PR kita, mungkin bisa kita mencari sponsorship tadi yang kita jadikan dari mitra eksternal tadi ya, atau dukungan dari orang tua tadi. Kelemahannya mungkin belum semua guru terbiasa membimbing kegiatan non akademik. Ya, mungkin ini bukan bidang saya, padahal mungkin
kepala sekolah sudah tahu ini, oh ibu ini bakatnya seperti ini, asetnya di sini, potensinya di sini, gitu kan? Bisa. Mungkin nanti kita atasi di sini dengan cara pendampingnya, misalnya satu yang berbakat, yang satu agak kurang, jadi dia bisa berkolaborasi. Ya, yang satu bisa membimbing, yang berbakat ini bisa membimbing temannya yang kurang berbakat tadi. Ya, mungkin di situ nanti cara keluarnya ya. Nah, peluang. Tentunya kita dukungan kebijakan dari Pulau Merdeka dan 8 dimensi profil kelulusan tersebut. Adanya kolaborasi dengan orang tua, seniman lokal, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya itu ada potensi meningkatkan citra positif sekolah. Dengan adanya tampil seperti ini, ada publikasi di media sosial, tentunya sekolah kita akan terangkat ya citra positifnya semakin baik lagi. SD 55 di mata media juga. Nah, ancaman. Nah, ini dia ya. Persaingan waktu dengan kegiatan akademik. Di sini memang kita harus melapangkan dada. Kita sudah lelah mungkin ya mengajar akademiknya dari hari Senin sampai Sabtu, jadwal pelajaran penuh full. Ditambah lagi mungkin ada program ini. Nah, di sini juga suatu ancaman ya. Mungkin nanti kita akan bisa kolaborasi dengan kepala sekolah mengkoordinatorkan. Seperti ada contoh di sekolah mentor, jadi dia hanya belajar sampai dari Senin sampai Jumat. Di hari Sabtu semua gurunya masuk pagi, ya seluruh gurunya masuk pagi. Tapi, nah di hari Sabtu itu tidak hanya menampilkan bakat. Setelah 2 jam pertama dia menampilkan bakat, ya mereka akan mengadakan kombel. Jadi tetap belajar untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Setelah anak-anak kompetensinya ditingkatkan dengan melalui minat bakatnya tadi, gurunya juga apakah itu masalah pembelajaran, masalah dalam memecahkan masalah, kita belajar sampai pukul 11 tetap sesuai dengan jadwal. Jadi tidak ada lagi antara pengumpulan guru pagi dan guru siang seperti itu ya. Mungkin itu nanti bisa contoh juga ya di Bapak Ibu kepala sekolah ya untuk kita ke depannya. Terus ada ketergantungan pada dukungan eksternal. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya dukungan eksternal kita belum ada gitu ya. Mungkin kita bisa lagi memperbaiki hubungan baik kita, komunikasi kita dengan pihak-pihak terkait. Adanya risiko rendahnya partisipasi bila tidak dikelola dengan menarik. Nah, ini dia. Kita hanya menjalankan, oh ya sebulan 2 bulan kita jalankan program ini, tapi tidak ada dikelola dengan menarik. Tidak dipublikasikan. Oh ini tugas dia, bukan. Kita akan berbagi tugas bersama-sama di sini. Ya, setiap guru mempunyai pendampingan dengan sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti itu. Mungkin ini bisa juga jadi tambahan juga untuk kita semua untuk meningkatkan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Program ini bisa berjalan lebih baik lagi. Tentunya dengan kolaborasi kita bersama. Tanpa kolaborasi kita tidak akan bisa menjalankan satu program apapun ya, mau program sederhana atau program sekecil apapun, mau itu literasi, numerasi ya, tidak akan terlaksana tanpa adanya kolaborasi antar semua pihak. Mungkin itu dulu dari saya. Jika ada tanya jawab pertanyaan boleh dilaksanakan lengkap ya, mungkin nanti kita diskusi kecil saja di kombel-kombel berikutnya. Baik, segitu dulu yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.